Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat bersama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya di Lydia Lim Ministry, di mana saya akan membagikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan seperti biasanya, saya akan mengambil satu contoh ya, di mana kita bisa belajar dari kehidupan tokoh Alkitab ini. Tokoh Alkitab ini sungguh fenomenal kehidupannya ya, dramatis gitu ya. Dia adalah seorang tokoh yang pernah mengingkari panggilan Tuhan. Sehingga ada satu peristiwa yang sungguh luar biasa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Siapa dia? Benar, jawabannya adalah Yunus. Kita akan berkenalan dengan Yunus ya. Yunus adalah seorang yang pernah mendapat pesan Tuhan untuk menyampaikan pertobatan di kota Niniwe. Jadi Tuhan rindu memberikan satu kesempatan untuk kota Niniwe kembali bertobat. Kenapa? Karena kota Niniwe ini adalah kota yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak penyembahan berhala, banyak terjadi penumpahan darah, banyak pelacuran di sana, pesta, pora, kemabukan, dan Tuhan tidak berkenan dengan kota ini. Tetapi Tuhan mempunyai sifat yang penuh kasih, yang masih dan terus akan memberikan kesempatan bagi kota Niniwe. Singkat cerita, Yunus harus pergi ke kota Niniwe. Dia harus mengadakan seperti semacam KKR di sana ya, menyerukan pertobatan kepada kota Niniwe supaya kota Niniwe ini tidak dibinasakan oleh Tuhan. Yunus awalnya mengingkari panggilannya ini karena dia merasa ketakutan berada di dalam sebuah kota yang sewaktu-waktu bisa mengancam hidupnya. Dia akhirnya melarikan diri. Dia pergi ke Tarsis ya, ke sebuah kota yang mungkin dia tujuannya akan berwisata, bersenang-senang di sana karena dia tidak mau melakukan panggilan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus akhirnya diizinkan Tuhan hidupnya saat itu mengalami satu mungkin orang bisa katakan sial gitu, dihukum Tuhan. Tetapi semuanya dalam rencana Tuhan. Yunus akhirnya Tuhan izinkan di dalam suatu kapal, terus dia kapalnya itu dalam pelayaran mengalami ombak badai yang menakutkan sekali, tetapi Yunus malah enak-enak tidur. Akhirnya Yunus dibuang ke laut dan Tuhan izinkan diselamatkan di dalam melalui peristiwa ikan ya. Yunus akhirnya menyadari saat dia mengalami ke sesuatu peristiwa dalam hidupnya ini, dia di perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan, dia menyesali setiap tindakan yang pernah dia lakukan. Dan Yunus meminta kesempatan kembali kepada Tuhan. Ini yang akan kita pelajari, adanya kesempatan kedua bagi hidup Yunus dan juga bagi saudara dan hidup saya. Apa itu kesempatan kedua? Kesempatan kedua adalah berbicara tentang satu kepercayaan kembali yang Tuhan berikan kepada kita semua. Allah memang Allah yang kaya akan rahmatnya, kasih setianya, bahkan selalu baru setiap hari. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, begitu besar kasih setiamu, selalu baru, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi. Ini adalah sifat Tuhan. Dia banyak memberikan kesempatan kepada kita semua yang selama ini pernah mungkin mengingkari atau mungkin pernah berdosa di hadapan Tuhan. Mari saudara, melalui kehidupan Yunus ini kita bisa belajar bahwa kita bisa minta kesempatan kedua kepada Tuhan. Kesempatan kedua berbicara tentang, tadi saya katakan tentang sebuah kepercayaan. Kita bisa minta kesempatan itu pada Tuhan. Apa yang saudara alami akhir-akhir ini? Misalnya saudara pernah mengalami hubungan di keluarga, di mana hubungan suami istri, hubungan anak yang perlu dipulihkan. Itu artinya saudara membutuhkan kesempatan dari Tuhan. Mari minta kesempatan itu dan pergunakan kesempatan itu dengan baik dan benar. Saudara mungkin pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara. Ayo kita minta kembali kesempatan dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memperhitungkan
setiap harapan kita, setiap kesempatan kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kesempatan itu. Dan ketika kesempatan itu datang, pergunakan dan kerjakan kesempatan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara mungkin pernah mengalami sakit penyakit, mungkin bukan saudara ya, atau mungkin teman, keluarga saudara. Ayo kita memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka mau minta kesempatan kepada Tuhan. Secara manusia mungkin sakit penyakit itu tidak bisa disembuhkan, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang penuh mujizat. Minta kesempatan kedua itu kepada Tuhan. Bahkan mungkin kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena Allah rindu selalu mengasihi anak-anaknya, memberikan kesempatan dan kepercayaan kembali seluas-luasnya kepada anaknya yang memang sungguh-sungguh mencari kepercayaan kembali kepada Tuhan. Dan jika saudara melihat teman-teman saudara, keluarga saudara, atau siapapun saja yang mendapat kesempatan kedua juga dari Tuhan, jangan pernah iri dengan kehidupan mereka. Bersyukurlah ya, jangan menjadi pribadi yang SMS di mana kita senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Tidak boleh seperti itu. Kesempatan itu datang untuk semua orang yang rindu mencari pertobatan kembali, memulihkan hubungan kembali, menata hidupnya kembali kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan itu kepada saudara dan saya. Mari saudara, jangan pernah menyerah, selalu semangat, dan terus minta kesempatan itu kepada Tuhan. Dan di saat kesempatan itu datang, kerjakan dengan baik. Saudara, jika Anda merasa diberkati dengan video yang saya bagikan ini, saudara bisa bagikan ke teman-teman saudara, ke keluarga saudara. Dan jangan lupa view dan subscribe akun YouTube channel saya di Lydia Lim Ministry. Sampai bertemu kembali di pengajaran berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.